Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa Monstik ya, saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Komisi 9 bahwa mereka bukan pengadilan. Betul sekali, setuju sekali. Kok kasus Skincare ya, kasus Overclean, kok kalian mengadunya ke Komisi 9? Komisi 9 itu mereka tugasnya sebagai untuk mengatur, mewenang atau memberikan instruksi kepada seseorang yang melakukan pelanggaran ya, atau mengambil tindakan agar bisnis-bisnis yang ilegal itu tidak akan berkelanjut ke masyarakat yang nantinya terjadinya dampak ya, yang berhak untuk kalian bisa mengajukan isu-isu yang lagi viral tentang pemerasan, terus tentang apalah dan bla bla bla. Itu kalian ngapain tidak mengajukan ke pihak kepolisian, ke pihak pengadilan atau pihak kepolisian, ataupun kalian langsung ke dinas kesehatan ya kan? Kalau emang betul-betul kalian punya ada balai BPOM ya, atau emang betul-betul kalian tidak melanggar aturan terkait masalah kesehatan dalam hal ini skincare, kok malah kalian mengadu ke Komisi 9? Kan aneh, lucu, aduh. Tanggapan aku tuh masih level 2 loh, jadi biar bekantan HIV. Tantrum lagi tantrum. Kenapa ini artis kok bisa ya tantrum terus kerjanya tiap saat ya? Tantrumnya itu berkepanjangan, nggak selesai-selesai, tantrum yang tidak jelas. Katanya lebih berkelas dari Kak Nikita Mirzani, katanya lebih berkualitas dari Kak Nikita Mirzani. Katanya dia, Kak Nikita Mirzani itu di bawah levelnya dia. Tapi kenapa sih masih bisa sempatin untuk pansos di belakang nama besarnya Kak Nikita Mirzani? Itu yang saya herankan. Berarti kan satu yang bisa kita simpulkan bahwa ternyata Kak Nikita Mirzani itu lebih wow dari dia, sehingga Kak Nikita Mirzani ini disentil terus. Padahal Kak Nikita Mirzani jujur saja tidak mau nyentil-nyentil dia ya, karena habisin waktu gitu. Dari beberapa terlapor, salah satu barang bukti, ya saya buka ini ya, salah satu barang bukti yang dimiliki, yang sudah disita oleh penyidik dengan inisial Dr. O, ya, barang bukti handphone milik Dr. O itu besoknya ya, setelah Dr. O ini dipanggil, besoknya dia melakukan permohonan pinjam pakai dan dia diizinkan ya oleh atasan penyidik, izinkan ya oleh atasan penyidik. Nah, artinya unsur pertama tadi bahwa kami melihat adanya perbuatan pidana yang berulang. Kedua, kami melihat tidak kooperatifnya ya dari kedua tersangka sampai dengan pemanggilan hari ini. Ketiga, kami meragukan bahwa dengan kejadian pinjam pakai barang bukti yang dimohonkan dan diizinkan oleh atasan penyidik terkait handphone milik Dr. O ini, kami khawatirkan adanya penghilangan barang bukti ya. Terhadap itu, maka teman-teman media harus paham dari unsur subjektif yang diatur dalam pasal 21 ayat 1 KUHP sudah terpenuhi menjadi unsur objektif, maka ini harus ditahan ya. Yang kedua, unsur objektif yang terkait di dalam pasal 21 ayat 4 disebutkan dengan ancaman di atas 5 tahun, ini juga sudah terpenuhi. Maka menurut kami tidak ada lagi alasan bagi pihak penyidik untuk tidak melakukan upaya paksa ya terhadap kedua tersangka untuk kemudian melakukan penahanan terhadap kedua tersangka agar kepentingan hukum dan kepastian hukum dapat dijamin untuk seluruh warga negara, karena ada asas equality before the law yang harus dihormati penyidik. Saya pikir demikian untuk Nikita Mirzani mengomentari soal asistennya Mail Saputra yang disebut sudah tidak sabar dijebloskan ke dalam penjara. Nikita Mirzani dan Mail Saputra itu telah ditetapkan sebagai tersangka atas laporan dari Dr. Reza Gladys. Alih-alih takut menghadapi hukuman yang sudah menanti, Nikita malah menyebut bahwa Mail tak sabar dijebloskan ke dalam penjara. Melalui siaran langsung di media sosialnya,
Mantan istri Antonia Ridola tersebut menyebutkan alasan mengapa asistennya tak takut untuk dipenjara. Mail tuh udah gak sabar tahu mau dijeblosin ke dalam penjara, kata Nikita Mirzani. Kenapa? Karena di situ banyak laki-laki, dia bisa puas di situ, ujar Nikita menambahkan. Seolah tak takut menghadapi hukuman, Nikita Mirzani menyebut bahwa Mail bahagia karena bisa melakukan hal-hal yang selama ini menjadi kesenangannya. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Nah, itu ancaman. Nah, kalian merespon kan, pas bilang, "Kayo ke tolong. Jangan bongkar aib aku simpanan, ya. Jangan bongkar aku ani-ani, ya kan. Jangan bongkar aku, ya kan. Ya udah, aku transfer aja 50.000 dulu ya. Nanti aku cicil. Setiap aku gajian aku kasih 10.000. Nanti kalau kurang tahun depan 10.000. Nah, itu baru pemerasan. Ya kan? Kapan FSBAP? Harusnya sih minggu ini. Seharusnya. Tapi kan dia juga pasti bakal mundur. Kak nggak berani sama Arif Panda. Bukannya nggak berani. Satu, guys, kalau kita mau melawan seseorang itu, tujuannya apa? Kalau cuman barbar doang capek. Tujuan gua kan mengedukasi netizen, ya kan? Apa yang harus diedukasi sama Arif Panda? Dia sudah membongkar apa dia sendiri, ya kan? Dia pernah begini, dia pernah begitu, tujuannya apa ngebarbar sama Arif Panda? Nggak ada, bener, ya. Dan yang melakukan kezoliman ini kan bos-bosnya dia kan, ya kan? Reza Gladys, Sela, Fitri gitu. Yang menzolimi kan bos-bosnya dia. Ngapain kita ituin antek-anteknya? Nggak perlu. Mau mereka heboh saja, toh dia dibayar, guys. Toh dia dibayar, dia digaji. Gue digaji sama siapa? Gue nggak ada digaji sama siapa-siapa, ya. Tujuannya apa? Cuman, hai Panda, begini. Ngapain? Selanjutnya, kalian tuh salah mau memenjarakan orang. Mail malah senang karena dia bisa melakukan aktivitas yang di luar batas di dalam sana. Usai mengatakan hal tersebut, Nikita Mirzani terlihat tertawa sangat puas. Pernyataan Nikita itu mendapatkan respon beragam dari warganet. Berarti harus terima kasih sama yang kasusin dia. Akhirnya Mail bisa merasa puas, kata warganet. Nikita Mirzani dan Mail resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pemerasan, pengancaman, dan TPPU yang diduga dilakukan kepada Dr. Reza Gladys. Reza Gladys mengaku mengalami kerugian sehingga mencapai 4 miliar rupiah. Ia mengaku telah diancam sehingga mentransfer sejumlah uang ke rekening yang diminta oleh Nikita Mirzani. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Para tersangka dugaan kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang NM dan IM kemarin mangkir lagi dari panggilan kedua pihak kepolisian Senin 24 Februari 2025. Yang jadi pertanyaan, ini kenapa mangkir? Takut, gemetar, panik, yang dibalut dengan kata kerjaan untuk membayar THR karyawan di rumah. Pertanyaannya, apakah uang 4M kemarin tidak cukup untuk membayar gaji karyawannya? Saking ketakutannya, saking paniknya, kolom komentarnya pun dibatasi. Dan para buzzer-buzzer semakin menggila mengintimidasi Dr. Reza Gladys lewat keluarganya, anak-anaknya, suaminya, usahanya, semua diintimidasi. Katanya baru tersangka, katanya akan ada persidangan, dibuktikan saja. Lalu kenapa panik, kenapa takut, semua mau dihajar. Membahas RDPU kemarin, ketika brand owner dan juga para dokter itu datang untuk menghadiri RDPU bersama dengan anggota DPR, kenapa kalian kepanasan juga? Bukankah DPR tidak pernah mengundang? Dan itu adalah hasil dari suratan dari para brand owner dan juga para dokter yang hadir kemarin.
Jadi RDPU itu adalah hak semua masyarakat Indonesia. Jadi kalau kalian merasa kalian butuh untuk didengarkan oleh anggota DPR, maka bersuratlah. Yang kemarin digaung-gaungkan adalah harusnya korban Yang terakhir, usai dilaporkan oleh bos skincare tersebut, Nikita Mirzani justru menampik tudingan pemerasan disertai ancaman yang dituduhkan kepada dirinya dan asistennya. Dalam berbagai kesempatan, janda 3 anak itu menyebut tidak pernah melakukan pemerasan kepada bos skincare tersebut. Mantan istri dipolatif itu mengatakan bahwa tidak pernah memaksa Lady Gladys memberikannya uang. Ia hanya menerima uang tersebut sebagai uang endorsement dan uang tutup mulut agar bisa mereview baik-baik produk skincare milik Reza Gladys. Atas laporan dari Dr. Reza Gladys itu, Nikita Mirzani dijerat dengan pasal berlapis dan terancam hukuman 20 tahun di dalam penjara. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit. Sampai jumpa.